Selanjutnya kita mau ngebahas tentang simple past tense. Kalau present itu untuk yang akan diungkapkan saat itu juga atau sekarang juga. Kalau past tense kita berbicara tentang masa lampau atau masa lalu. Jadi simple tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lampau atau sudah selesai atau berakhir di masa lampau. Ciri-cirinya, verbnya kalau present kan S plus ES, kalau past tense itu verbnya bentuk kedua. Nah, ini perlu hafalan. Kalau to be di present itu ada am, is, are. Kalau di past tense kita pakai was atau were. Kemudian ada juga adverb of frequency atau keterangan waktu seperti last night, yesterday, dan lain sebagainya. Verbnya, verb 2 itu ada yang bentuknya reguler sama irregular. Reguler itu teratur, jadi kita tinggal nambahin d atau ed atau ied. Tapi kalau irregular itu perlu hafalan. Ini adalah beberapa keterangan waktu, ada yesterday, the day before yesterday, last month, last week, last year, a few days ago, a week ago, dan seterusnya. Kemudian fungsi simple past tense menjelaskan aktivitas yang dilakukan di masa lampau. When I was in senior high school, I went to school at 7 AM. Jadi dulu waktu saya sekolah SMA, saya berangkat ke sekolah pukul 7 pagi. Artinya ketika dia ngomong itu, kejadian itu tuh udah berlalu. Jadi mungkin aja dia udah kuliah sekarang gitu. Terus menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai saat itu juga. Contohnya, I was sick 2 days ago. Saya itu sakit pada 2 hari yang lalu. Sekarang berarti saat dia cerita itu sudah sembuh. Kemudian menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti, menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di masa lampau. Intinya adalah tentang masa lampau. Nah, sama seperti present, ada kalimat nomina, ada kalimat dengan verb. Sekarang kita bahas yang nomina dulu atau tanpa verb. Ketika subjeknya I, he, she, it, atau benda-benda yang singular atau tunggal, kita to be-nya pakai was. Tapi kalau yang jamak, kita pakai were. Contohnya, I was a teacher, she was, we were, they were, dan seterusnya. Kemudian, kalau yang pakai verb, untuk kalimat positif sama kalimat negatifnya, oke. Kalimat positif berarti subjek, to be, was, atau were, langsung keterangan. Kalau negatif, was-nya ditambahin not sama kayak tadi. Kalau tanda tanya berarti to be-nya yang di depan, berarti was atau were-nya yang di depan. Sekarang kalau misalkan pakai verb, kalimat positifnya adalah subjek, verb 2, keterangan lainnya. Negatifnya tambahin did, not, baru verb 1. Hampir sama kayak present tense, tetapi kita pakai did not. Kalau present tense kan kita pakai does atau do. Kemudian kalau kalimat tanya, did-nya yang di depan, tapi verbnya 1. Kemudian terkait verb ada 2. Ada yang namanya regular verb. Regular verb itu berubah secara teratur dengan penambahan ed, d, atau ied. Contohnya move, itu tinggal kasih d aja. Atau dump, tambahin ed. Atau ada lagi nih, misalkan cry yang berakhiran dengan y, itu selalu ganti y-nya dengan i terus tambahin ed. Nah, untuk verb yang irregular itu hafalan ya. Ini adalah contoh-contohnya yang kita pelajari, itu baru verb 1 sama verb 2-nya. Do, verb 2-nya itu did, fall jadi fell, bite jadi bit, break jadi broke, choose jadi choose. Kemudian itu yang berubah tetapi tidak bisa ketahui apakah perubahannya itu cuma ditambah ed aja tapi bentuknya itu ternyata berbeda-beda, itu masuk ke irregular. Nah, ada juga yang nggak berubah nih verb 1 ataupun verb 2-nya. Contohnya ada heard, put, read, hit, set. Nah, itu tidak berubah. Nah, nanti lainnya juga bisa dibaca sendiri. Sekarang kita langsung ke latihan soal. I was born in Semarang. Negatifnya berarti I wasn't born. Tanda tanyanya berarti was I born in Semarang. Nomor 2 kita pakai verb ya, berarti my mother didn't grill. Jadi verb 1 the fish. Tanyanya berarti did my mother grill
the fish. Nomor 3, kita pakai verb juga, berarti kalimat positifnya adalah Rani came, ini termasuk irregular, to the office. Tanyanya berarti did Rani come. Nomor 4, kita pakai verb juga, berarti the students went. Itu bentuk verb 2 dari go to. Kalau negatifnya berarti the students didn't go. Nomor 5, were you late, berarti pakai to be. Maka kalimat positifnya menjadi you were late. Negatifnya you were not late. Nomor 6, kita pakai verb menjadi Joko buy itu bought a car. Tanda tanyanya adalah did Joko buy. Nomor 7, Dani negatif ya, didn't. Sold itu verb 2, berarti verb satunya adalah sell. New Tanda tanyanya berarti did Dani sell. Kemudian nomor 8, Arif was not to be, berarti Arif was the smartest student. Was Arif the smartest student. 9, kita pakai verb menjadi Karina sold a car. Tanyanya berarti did Karina sell. Nomor 10, kita pakai to be menjadi we were happy. Negatifnya adalah we were not happy. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa hafalkan bentuk verb 1, verb 2 ada di materi selanjutnya.